Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di kanal YouTube Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang pemrograman JavaScript. Kita akan belajar data kolektif atau array dan cara meloopingnya ya di dalam pemrograman JavaScript. Ya, harapannya teman-teman setelah mengikuti video tutorial ini ya, teman-teman paham tentang array dan cara meloopingnya di dalam bahasa pemrograman JavaScript serta dapat mengimplementasikannya di dalam sebuah program aplikasi. Baik teman-teman, seperti pada umumnya data kolektif atau array merupakan pemetaan atau mapping antara key dengan value ya, atau indeks ya, key atau indeks ya, di mana untuk data-datanya itu dimulai dari indeks atau key 0 ya, berarti data kedua nanti key-nya atau indeksnya 1 ya. Oke, nanti ini konsepnya secara umum sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya, di mana key atau indeks ya dari sebuah elemen array dimulai dari indeks ke 0. Nanti pemisah antar elemen antar data array dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya teman-teman di sini ada data buah-buahan pepaya, mangga, pisang, jambu. Ini teman-teman untuk data array-nya diapit oleh tanda buka tutup kurung siku ya, lalu disimpan ke sebuah variabel, bisa var, bisa let ya, atau const ya. Nama variabelnya buah. Nah, pepaya indeksnya 0, mangga 1, pisang 2, jambu 3. Maka ketika kita ingin mengganti sebuah elemen array, maka kita tinggal memanggil indeksnya atau key-nya, di mana ini buah pisang dengan indeks nomor 2, ini pepaya 0, mangga 1, pisang 2, diganti dengan buah jeruk. Maka teman-teman nanti elemen array-nya berubah, pepaya, mangga, jeruk dengan jambu. Ya, pemisah antar elemen array, koma, ya, lalu untuk data array-nya diapit oleh kurung siku. Ya. Baik, teman-teman, lalu untuk meloopingnya dengan fungsi for, di mana fungsi for ini menerima 3 parameter, pemisah antar parameternya atau argumennya titik koma. Ya, var i kita buat variabel baru dimulai dari 0, yang asumsinya ini indeksnya 0 gitu ya. Lalu nanti parameter kedua ya, i ya, yang dimulai dari 0 ini nanti di looping tidak boleh melebihi panjang dari elemen array. Jadi ada fungsi length bawaan dari JavaScript-nya untuk ya menghitung jumlah elemen array. Di sini ada 4, di mana key-nya tadi sekali lagi pepaya 0, mangga 1, jeruk ya 2, jambu 3. Lalu teman-teman setelah tahap kedua adalah nanti kondisinya tidak boleh melebihi jumlah elemen array. Parameter ketiga titik koma dipisahkan dengan titik koma, lalu teman-teman i-nya selalu ditambah 1 di increment. 0 ditambah 1, maka nanti yang kecetak adalah mangga. Lalu yang 1 tambah 1 2, jeruk, 2 tambah 1 nanti elemen keempatnya dengan indeks array-nya nomor 3 ya. Dan seterusnya, kalau nanti datanya bertambah berarti nanti terus bertambah indeks atau key dari elemen array-nya. Lalu di dalam JavaScript seperti kita ketahui, untuk mencetak menggunakan fungsi document.write, nama variabel array-nya, lalu kurung siku ya indeks ya dari elemen-elemen array-nya yang tadi dimulai dari 0 ya. Maka nanti akan kecetak pepaya, mangga, jeruk dan jambu ya. Baik, teman-teman, di sini ada contoh ya lain, tapi meloopingnya tidak menggunakan pola yang seperti ini yang menerima 3 parameter, melainkan dengan fungsi for of ya. For of ya dari
elemen array cars, ya, mobil ada 4 buah mobil sub, ya, Volvo, BMW dan Toyota, dipisahkan oleh koma, ya, elemen arraynya, lalu data mobilnya diapit oleh tanda kurung siku. Nah, mencetaknya teman-teman agak berbeda dengan yang pertama, tapi menggunakan for of, ya, cars nama variabelnya. Lalu teman-teman nanti cars dialiaskan oleh variabel C, let C gitu ya. Kenapa dialiaskan? Karena tadi konsep array, ya, dia pasangan antara key dengan value, ya. Data pertama key-nya 0, data kedua 1. Maka ketika kita ingin mencetak datanya saja, ya, atau value-nya saja, maka teman-teman kita aliaskan, ya. Cars of, ya, dialiaskan oleh C, maka teman-teman untuk, ya, mencetaknya nanti panggil saja variabel C. Nah, di sini ada mencetak dengan gaya baru, ya, tidak dengan concat seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya dengan concat plus, ya. Setiap string ketemu variabel di concat dengan simbol plus. Nah, ini teman-teman tidak ada concat, tapi menggunakan tanda backtick, ya, di awal sampai akhir. Namun untuk variabelnya teman-teman tidak C, ya, melainkan pakai simbol dolar, lalu variabelnya diapit oleh tanda buka tutup kurung kerawal, ya teman-teman. Ini, ya, jadi lebih simpel, ya teman-teman, dengan tanda backtick ini, ya. Lalu teman-teman ini disimpan oleh data mobil yang tadinya kosong dengan operator assignment dijumlahkan dulu, ya. Berarti nanti, ya, ada SAB, sub, lalu Volvo, BMW dan Toyota, ya. Baik teman-teman, lalu di sini karena UL-nya kosong, LI-nya kosong dengan ID mobil, maka sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk menangkap ID di dalam pemrograman JavaScript menggunakan fungsi atau metode .get elemen, ya, by ID, ID-nya mobil, nanti di inner HTML yang tadinya listnya kosong, nanti listnya teman-teman ada 4 gitu, ya. Ya, boleh ini kita coba di copy paste saja untuk teorinya. Nanti pada latihan selanjutnya kita akan coba buat dari awal, ya, untuk membuktikan dengan looping for of, ya. Teman-teman, ini latihan selanjutnya saya sudah siapkan datanya, berarti latihan 7 saja namanya, mungkin nama filenya bebas. Latihan 7, latihan JS7 .html, latihan JS ke-7 .html, atau latihan JS array, nama filenya bebas, ya. Latihan JS array .html. Ya, teman-teman, untuk pembuktian ini kita coba copy paste saja dari slide. Namun hati-hati, ada tanda petik mungkin yang tidak sesuai. Saya cek dulu sebentar. Oke, nah ini loopingnya teman-teman sekali lagi menggunakan for of cars, ya, dialiaskan ke C, lalu menggunakan tanda backtick agar tidak menggunakan concat, ya. Lalu di inner HTML dari elemen, ya, UL teman-teman dengan ID mobil ini get elemen by ID, listnya kosong, nanti tiba-tiba ada 4, ya. Atau ini mobilnya saya mau ganti dulu yang terkenal aja, ya, Mercy misalnya. Volvo, BMW, tambah satu lagi misalnya Honda. Ya, seperti itu teman-teman, kita buktikan for of-nya. Ini kita eksekusi latihan JS array. Ya, saya buka dulu foldernya. Ya, latihan JS array, saya double klik teman-teman. Nah, di sini, ya, ada Mercy, Volvo, ya, BMW, Toyota dan Honda, ya. Jadi teman-teman di looping lah, ya. Kalau ingin lebih simple menggunakan for of, ya, nama variabel aslinya dialiaskan ke variabel baru, lalu nanti data-datanya di inner HTML, ya, pada elemen tertentu, ya. Nah, ini menggunakan tanda backtick, ya, biar lebih simple karena tidak ada concat lagi.
Namun untuk mencetak variabelnya dengan simbol dolar, lalu variabelnya diapit oleh tanda buka tutup kurung kurawal. Ya, baik. Ya, sudah kita buktikan for of-nya berhasil. Nah, di sini teman-teman ada contoh ya tentang data pegawai. Ya, nanti coba kita latihan sesuai yang sudah saya siapkan datanya. Nah, ini ada contoh-contoh lain ya. Ada istilahnya teman-teman array of object ya, di mana array of object itu nanti untuk elemen-elemen arraynya, data arraynya, key-nya tidak dimulai dari 0 ya seperti konsep awal, melainkan teman-teman kita definisikan sendiri key atau indeksnya. Ya, itu berarti nanti disebut dengan array of object ya, karena elemen arraynya ada key khususnya ya, yang kita buat sendiri, ada objek khususnya gitu ya. Nah, nanti untuk memetakan antara key dengan value ya di arraynya, di array of objeknya dengan tanda titik 2, untuk tipe datanya bebas ya. Pemisah antar elemen arraynya, koma, seperti biasa. Namun, kalau kita ingin membuat array of object, nanti teman-teman dengan tanda buka tutup kurung kurawal, diapit datanya. Di sini ada pegawai 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu dihimpunlah data pegawai ke sebuah array baru, let pegawai. Nah, teman-teman, P1, P2, P3 kan sebuah array of object. Ya, ada data-data khususnya dihimpun kembali oleh sebuah array. Nah, ini disebut dengan array asosiatif ya. Di dalam array ada array ya. Teman-teman, dulu kita mengenal nested loop ya, di dalam looping ada looping. Nah, berarti di sini ada array, di dalam array itu disebut dengan array asosiatif. Nah, ini nyetaknya seperti gaya lama ya. Nanti kita pakai for of. Ya, di sini ada contoh juga yang pakai for of ya. Variabel siswa, banyak siswa, ada nama, ada nilai, lalu for of siswa ya dialiaskan ke siswa. Nanti nyetaknya teman-teman kalau mau langsung semuanya boleh, siswa nanti ada nama sama nilainya. Ya, baik teman-teman, kita langsung saja latihan. Ini contoh-contoh yang lain. Oh ya, satu lagi for in. Ya, teman-teman, sama ya seperti dengan for of. Nanti for in ada variabel ini data array asosiatif ya, ada nama, ada kelas sama usia. Untuk key-nya, value-nya ada Inaya Asmitakia, dia kelas 1, usianya 7 tahun. Nah, teman-teman dengan for in nanti kita hampir sama dengan for of ya, langsung mencetak saja aliasnya. Ini for in data siswa disimpan atau dialiaskan ke X, nanti teman-teman tinggal mencetak X-nya saja ya. Oke, untuk mencetak value-nya saja nanti teman-teman ya, data variabel aslinya panggil aliasnya X ya. Untuk mencetak key dan value-nya nanti teman-teman sama ya, for in data ini dialiaskan ke X juga. Ya, untuk key-nya X saja. Untuk value-nya teman-teman panggil dulu nama variabelnya, lalu panggil teman-teman aliasnya gitu ya. Nah, ini ada gaya lain menggunakan for in ya. Baik, sekarang kita latihannya for of saja ya. Teman-teman, data pegawainya saya sudah siapkan di latihan 6 ini ya. Ini ada 5 pegawai. Ini kalau kita lihat untuk objeknya banyak, banyak ya, ada NIP, ada nama, ini kikinya ya, atau indeksnya ada jabatan. Harus seragam teman-teman, jangan nanti berbeda antara satu key atau indeks dengan array yang lain, harus sama ya, karena nanti kan ingin di looping gitu ya. Ada NIP, ada nama, ada jabatan, ada status pernikahan sama agama. Nah, ini sebenarnya teman-teman merupakan representasi dari tabel, ada kolom, ada datanya, ada judul kolom, ada datanya gitu ya. Ini kan kalau table ada kolom NIP, nama, dan seterusnya, disimpan ke array of object pegawai 1 sampai 5. Nah, pegawai 1 hingga pegawai 5 ini dihimpun kembali oleh variabel pegawai. Ini disebut dengan array asosiatif gitu ya. Nah, teman-teman, nanti P1 sampai 5 ini sebuah array juga, array of object. Nah, array di dalam array disebut dengan array asosiatif ya. Lalu
ada judul kolom, karena kalau ingin pakai tabel ini saya buat array biasa, array skalar ya, atau bisa juga disebut dengan array satu dimensi. Ya, kalau ini berarti kembali ke pola awal teman-teman ya, bahwa nomor key-nya 0, nip 1. Jadi ini key-nya dimulai dari 0 ya. Kalau yang atas array of object, key-nya ditentukan sendiri. Nomor key-nya 1, nip 0 ya, nip 1, nama 2 dan seterusnya ya. Terus di sini teman-teman saya buat fungsi yang bawaan JavaScript untuk memisah ribuan di format Indonesia ya, rupiah. Nah, ini teman-teman dokumentasinya ada, nanti tinggal panggil saja dari kelas new ya, nih untuk menciptakan sebuah objek, ada new dari kelas internasional number format, nanti pilih yang Indonesia. Nah, ini tambahan saja untuk nanti memisah ribuan dalam format Indonesia ya. Baik, yang intinya kita lagi belajar array ya. Baik array skalar satu dimensi, array of object dan array asosiatif. Nah, sekarang sudah saya buatkan di sini tabel dengan skemanya table header dan dengan table body. Ada satu baris warnanya green yellow. Nah, saya kasih ID header. Tadi di teori ada ya inner HTML untuk menambahkan data HTML yang tadinya kosong, nanti akan ada data array-nya. Inner HTML seperti biasa menangkapnya dokumen get element by ID, teman-teman, inner HTML data mobil. Ya, baik, ini mungkin saya copy paste saja untuk polanya gitu ya, tapi variabelnya kan kita sudah punya ya. Nah, di sini ya teman-teman, kita buat di sini script, tutup script, ini nggak usah. Nah, ini jangan data mobil, judul kolom ya. Misalnya judul kolom. Yang tadinya judul kolomnya di TR, kan TR pakai TH biasanya ya untuk kolom yang dicetak tebal dan tengah. Nanti berarti ya teman-teman ya, for ini nama variabelnya apa, judul kolomnya judul ya, for judul, for of judul dialiaskan oleh variabel JDL misalnya ya. Nah, lalu teman-teman data judul kolomnya yang tadinya kosong di assignment plus sama dengan ya, berarti bertambah. Ini berarti saya ganti variabelnya judul kolom ya, judul kolom. Oke teman-teman ya, di sini bukan LI TH ya, TH table heading ini kan kosong, TR biasa kan TR TD atau TH ya. Kalau TH dicetak tebal dan di tengah, ini TH. Lalu teman-teman variabel aliasnya judul adalah JDL. Nah, seperti ini. Jadi dengan menggunakan tanda backtick lebih simpel ya. Jadi kita nggak repot ada concat plus, stringnya diapit tanda petik 2, lalu ketemu variabel di concat plus, agak repot. Kalau mau satu rangkaian saja, di backtick dulu ujung-ujungnya, lalu untuk memanggil variabelnya gunakan simbol $, variabelnya diapit oleh tanda buku tutup kurung perawan ya. Berarti selanjutnya dokumen get element by ID, apa nih ID-nya? Header ya. Ini kan TR-nya saya kasih ID header ya, inner HTML ditambahkan dengan data HTML judul kolom, nama variabelnya kita sesuaikan judul kolom. Nah gitu ya. Baik, kita simpan, berarti kita cetak judulnya dulu ya dari teman-teman table header di tabel ini ya. Baik, kita buka latihannya. Latihan JS6 ya, variabel nama filenya tadi latihan JS6.html. Latihan JS6 ya, ini saya buka lagi pakai Opera. Nah, ini ya. Teman-teman sudah ada judul kolom yang warnanya green yellow sesuai data yang sudah kita buat ya. Data teman-teman, array skalar atau asosiatif atau array satu dimensi dengan data seperti ini. Ya, berarti ini data kepegawaian gaji sampai nanti take home pay-nya ya. Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara melooping array asosiatif yang isinya data-data pegawai
di mana data pegawainya menggunakan array of object yang key-nya NIP, nama, dan seterusnya. Di area table body ya, nah ini udah disiapkan juga TR dengan TD-nya, maka teman-teman ya seperti di dalam slide sudah disiapkan juga. Ini karena ada perhitungan gaji-gajinya, ini kita lewat dulu ya. Nah ini ya di table body ada script tutup script, buat nomor urut dulu. Ini belakangan untuk tunjangan jabatan BPJS-nya. Nah ini dia ya teman-teman. Jadi kita mencetak dari array asosiatifnya dialiaskan oleh variabel apa? Ini P ya. Ini kalau kita lihat ada for of pegawai aliasnya P gitu ya. Lalu teman-teman di sini panggil saja variabel P-nya ya. Oke. Baik, sama-sama kita buatkan ya, berarti di sini ya. Di looping di sini. Atau kalau di dalam slide, kalau kita lihat, oh masuk ke TR-nya masuk ke looping ya. Karena kan satu baris nanti bisa 1000 baris. Tergantung teman-teman data yang kita punya gitu ya. Ini data yang kita punya kebetulan baru sampai 5 ya. Berarti TR tutup TR-nya yang ada background color-nya nanti bebas ya, dan ada kolom-kolomnya kita looping. Nah, looping dengan bahasa JavaScript kita berikan tagging script tutup script. Nah, gitu caranya ya. Jadi objek yang akan dijadikan looping ini kita pisahkan dulu, lalu dikasih tagging script tutup script. Nah, untuk mencetaknya di JavaScript menggunakan fungsi document.write ya, document.write. Nah, gitu ya. Buka kurung, tutup kurung di ujung akhir ya. Lalu kita kasih tanda backtick biar kita nggak repot nanti pakai concat ya kan. Gitu ya teman-teman ya, backtick ya. Backtick di sebelum angka 1 ini backtick, tutupnya tutup TR ya, tutup backticknya, lalu jangan lupa akhir statement diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat dulu variabel nomor urut. Let nomor dimulai dari angka 1 ya. Lalu teman-teman kita looping for of. Nih ada ya, for of. Nah, kita nggak pakai yang pola lama. For langsung aja of. Nama variabel asosiatifnya apa? Pegawai, teman-teman. Pegawai. Ya, pegawai dialiaskan oleh variabel let p ya. Lalu setiap looping bloknya ditandai dengan tanda buka tutup kurung kurawal ya. Oke, seperti itu. Ini saya rapikan dulu. Nah, untuk kolom pertama kita mencetak nomor urut yang di incremental ya, berarti dolar gitu ya polanya ya, buka tutup kurung, lalu nomor di incremental. Nyetak nomor dulu dimulai dari 1, lalu teman-teman nomornya nanti ditambah 1 terus. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 2 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan seterusnya sampai datanya terakhir yaitu data kelima. Ya, kita tes dulu cetak nomor urut. Gitu ya caranya. For of dari array asosiatifnya dialiaskan ke P. Nah, tapi kita nggak nyetak data pegawai dulu, nomor urut dulu yang sudah dimulai dari 1 lalu di increment. Ya, saya refresh halaman webnya. Ya, 5 ya. Ada 5 ya, teman-teman, seperti itu. Baik. Ini kalau nomor biasanya di tengah ya, kasih line center boleh. Enggak juga nggak apa-apa ya, bebas dulu ya. Oke, ini saya copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk mencetak NIP, teman-teman tinggal panggil aliasnya pegawai dialiaskan oleh NIP. Pegawai dialiaskan oleh P. P titik, nah panggil objeknya NIP. Nah, begitu aja teman-teman. Ya, panggil objeknya dari array of object atau key-nya NIP, nama, dan seterusnya. Ya, coba saya 2 dulu ya. Ctrl C, Ctrl V, P nama. 2 dulu. Baik teman-teman, hasilnya ya kita sudah mendapatkan ada NIP dan namanya. Jabatan status ya silakan diikuti dari objeknya dari array of object atau key ya, bahasa dari array-nya
pemetaan atau pasangan key dan value. Ya, ada jabatan, ada status, dan ada agama. Baik, saya copy paste saja. Simple ya teman-teman ya. Jadi enak pakai backtick ya. Kita nggak repot pakai concat. Ctrl C, Ctrl V-nya 3 kali. NIP nama, jabatan, lalu ada apa teman-teman? Tadi status pernikahan dan ada agama. Ya, oke teman-teman, seperti ini. Maka kita sudah bisa melooping data array asosiatif, hasilnya seperti ini. Ya, nah selebihnya tambahan sih. Hanya menghitung gaji pokoknya berdasarkan jabatannya. Ya, ini mengulang materi-materi sebelumnya tentang struktur kendali, ada switch case dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti kita langsung copy paste saja dari slide yang ada ya. Namun untuk materi utamanya array dan looping sudah kita bisa implementasikan seperti itu ya. Baik teman-teman, kita implementasikan misalnya warna-warni baris genap dan ganjil. Nah, maka di dalam for-nya teman-teman kita bisa kasih logika dengan ternary, dengan struktur kendali ternary. Ini kita buat warna-warni dari baris gitu ya. Kita buat aja variabel warna ya, sama dengan jika nomor di modulus 2, kan ada variabel nomor ya di sini ya. Nomor di modulus 2 sisanya sama dengan 0. Ya, berarti ini bilangan apa nih? Atau bilangan ganjil dulu 1 ya. 3 dibagi 2 sisa 1 kan? Ya. 7 dibagi 2 kan 2 kali 3 6. Ya, berarti 7 kurang 6 1. Jadi kalau bilangan ganjil itu sisa bagi atau modulus dari bilangan 2 pasti 1. Kalau genap pasti 0. 4 dibagi 2 habis. 4 dibagi 2 2. 2 kali 2 4. 4 kurang 4 0. Habis ya. Oke, 8 bagi 2 4. Nah, 2 kali 4 8. 8 kurang 8 0. Jadi pasti sisanya 0. Nah, kalau ganjil pasti sisa 1. Nah, kalau bilangan ganjil, ya ini kan logiknya, ternary-nya ya nanti key dan true dan false-nya dipisahkan dengan tanda tanya. Lalu true dan false dipisahkan dengan tanda titik 2 gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya bilangan ganjil warna hijau lumut misalnya ya, warnanya bebas. Kalau nanti dia genap, saya kasih gitu ya, ternary ya, warna coklat muda misalnya, kaki gitu ya. Pewarnaannya bebas. Nah, ini kan ternary ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka kita sudah punya variabel warna, maka BG color-nya kita teman-teman kasih dolar, buka kurung kurawal, lalu variabelnya apa? Warna. Ya gitu ya, warna. Ya, kita simpan. Maka hasilnya teman-teman warna-warni gitu ya. Bilangan ganjil badge, bilangan nomor genap kaki gitu ya. Oke, seperti itu logiknya sederhana. Dan seterusnya teman-teman untuk perhitungannya ada switch case ya. Kalau manajer gaji pokoknya 15 juta, ini kan switch case ya sudah kita pelajari, asisten manajer 10 juta. Ya, ini teman-teman di di copy paste saja, tapi jangan lupa dicek tanda petiknya dari PDF. Kadang-kadang nanti agak berbeda tanda petiknya. Ya, ini saya copy satu-satu. Ya, di dalam looping tentu saja ya. Setelah ada warna-warni, ada teman-teman menentukan di sini gaji pokoknya berdasarkan jabatan yang sudah di-input di sini gitu ya. Ya, baik, saya simpan. Satu lagi di sini tambahkan Ctrl C, Ctrl V, gaji pokok ya. Ya teman-teman, langsung nggak usah pick, kan bukan dari array of object, langsung dari variabel sini ya, gaji pokok ya. Lalu teman-teman di dalam slide ini kita panggil fungsi format rupiah, alignmentnya right ya, format rupiah gapok nih. Kalau nggak saya copy aja deh satu atau semuanya saja ya. Oke, biar cepat ya, nanti teman-teman tinggal praktikum ya. Baik ya, oke, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kita panggil format rupiah yang sudah kita buat di atas, function format rupiah
untuk memisah ribuan di number format Indonesia. Nanti ada RP-nya sama pemisah ribuannya titik gitu ya. Ini ada tunjap, ada BPJS dan seterusnya. Ya mungkin perhitungan biasa. Ini saya copy paste saja ya. Ini kan ada mencari gaji pokok 20% dari gaji tunjangan jabatan ya, gaji pokoknya. BPJS 5% ya. Kalau sudah menikah ada tunjangan keluarga 10%. Nah, ini pakai ternary lagi. Gaji kotor, gapok, tambah tunjap, ini perhitungan biasa ya. Kalau beragama Islam dan gaji kotornya minimal 7 juta, ada zakat profesi. Sudah sampai nisab ya. Gitu ya. 2,5%. Nah, ini dia. True-nya ini dikali gaji kotornya. Kalau dia salah satunya gugur, misalnya Kristen, gaji kotornya 70 juta, ya tidak zakat karena yang zakat itu syaratnya dua. Pertama dia agamanya Islam, ya, yang kedua gaji kotornya minimal 7 juta. Kalau Islam gaji kotornya 5 juta juga belum karena teman-teman dia belum sampai nisabnya. Gitu ya, ini ternary biasa, gaji bersih, gaji kotor dikurang zakat. Ini warna tadi sudah ya. Ini saya copy paste saja. Variabel untuk perhitungan ya. Ini mengulang materi sebelumnya ya. Kita letakkan tentu saja di dalam for, di dalam loopingnya. Setelah ada warna-warni, lalu mencari gaji pokok dan seterusnya ya. Ini saya copy paste saja teman-teman karena perhitungan biasa ya. Oke, ini saya rapikan dulu sweet case-nya ya, gitu ya. Ini materi yang sudah kita pelajari semua dan di sini ada mencetak gaji pokok ya. Ini dia tunjangan jabatan, ya sudah ada rumusnya BPJS, tunjangan keluarga, gaji kotor, zakat sama gaji bersih ya. Oke, ada format rupiahnya. Saya simpan, saya refresh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk data pegawainya menggunakan array dan looping yang sudah kita pelajari. Tadi ada berapa? Ada 3 array. Pertama array scalar ya, yang indeksnya dimulai dari 0, lalu array of object yang indeksnya atau key-nya kita buat sendiri, lalu terakhir ada array asosiatif, di dalam array ada array gitu ya. Demikian teman-teman pembelajaran tentang array dan looping. Selamat praktikum, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.